Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita lanjutkan untuk belajar matematikanya bersama Pak PW. Untuk kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu garis dan sudut. Bagian yang pertama yaitu akan membahas tentang kedudukan dua garis dan mengenal sudut. Mari kita mulai untuk materi yang pertama. Kali ini adalah kedudukan dua garis. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini pada gambar ini ada banyak garis. Nah, pada gambar ini nanti kita fokus pada garis, sedangkan pada garis ini ada yang namanya titik, ada yang namanya garis, dan ada yang namanya bidang. Contoh yang namanya titik adalah ini titik P, titik Q, titik R, titik S, ya ini titik. Kemudian yang garis berarti garis PQ, garis QR, garis RG, dan seterusnya. Dan ada yang namanya bidang. Nah, misalkan ini bidang alas, bidang bawah ini PQRS, ini bidang. Kemudian PQBT ini juga bidang. Ini contoh yang bidang. Nah, kita fokus pada garis. Kita akan membahas kedudukan dua garis. Nah, pada gambar di samping ini, mari kita lihat kedudukan garis. Yang pertama yaitu dua garis yang berimpit. Dua garis yang berimpit. Contoh yang berimpit di sini adalah garis AB dan TB. AB dan TB. Nah, AB dan TB. Ini contoh garis yang berimpit. Kedudukan yang kedua yaitu garis yang sejajar. Garis sejajar dilambangkan dengan garis miring 2 ini. Contoh garis yang sejajar pada gambar ini adalah PS dan QR. Saya contohkan PS dan QR. Ini sejajar, maka ditulis PS sejajar QR. Berpotongan. Nah, berarti berpotongan, dua garis yang bertemu di satu titik, berpotongan. Contohnya di sini adalah garis TU dan SU bertemu di U, maka U ini titik potongnya. Dan yang keempat, garis bersilangan. Contoh dua garis yang bersilangan pada gambar ini adalah PQ dan RG. Nah, PQ dan RG ini dua garis yang bersilangan. Perhatikan bentuknya pada contoh gambar ini. Nah, perhatikan contoh yang saya buat ini. Saya punya gambar seperti ini. Nah, tuliskan rusuk yang sejajar SR, berpotongan dengan WS, dan bersilangan dengan QR. Mari kita mulai satu persatu. Sejajar dengan SR. Sejajar dengan SR berarti PQ, VW, dan TU. Ini sejajar, berarti kan arahnya sama. Sejajar, arahnya sama. Kemudian yang B, berpotongan dengan WS, berarti bertemu di satu titik dengan WS, yaitu PS, titik potongnya S. RS, titik potongnya S. VW, titik potongnya W, dan TW. Nah, maka WS ini berpotongan dengan PS, RS, VW, dan TW. Yang ketiga, bersilangan dengan QR. Bersilangan dengan QR. Nah, bersilangan dengan QR, maka kita cari yang bidangnya tidak sama. Nah, QR, maka bersilangan dengan PT, SW, TU, dan VW. Itu bersilangan dengan QR. PT, SW, TU, dan
VW. Nah, itu untuk kedudukan antar dua garis. Mari kita lanjut dengan mengenal sudut. Nah, setelah garis maka kita akan belajar tentang sudut. Nah, karena sudut terbentuk oleh dua garis atau dua sinar. Perhatikan, sudut dibentuk oleh dua garis atau dua sinar yang bertemu di satu titik. Nah, maka ini garis AB dan garis AC disebut dengan, kalau pada kedudukan garis tadi adalah garis yang berpotongan, bertemu di satu titik, titik A ini. Nah, misalkan garis AB dan garis AC ini bertemu di A, titik potongnya A, maka membentuk sebuah sudut. Jadi ini yang namanya sebuah sudut, gambar utuhnya seperti ini. Nah, untuk memperhatikan ini, maka ada beberapa istilah yang ada pada sudut itu. Yang pertama adalah garis atau sinar yang membentuk sudut tadi disebut dengan kaki sudut. Nah, dibentuk dengan kaki, disebut dengan kaki sudut. Jadi ini disebut dengan kaki sudut. Nah, disebut dengan kaki sudut. Nah, sudut yang terbentuk ini beri nama, misalkan ini ada yang memberi namanya dengan sudut BAC, BAC atau sudut CAB. Sudut dilambangkan dengan lambang seperti ini dibaca sudut. Bagiannya tadi kaki sudut, berarti ada dua kaki bertemu di titik sudut. Nah, titik sekutu atau titik ketemunya ini disebut dengan titik sudut. Daerah di antara dua kaki disebut daerah dalam sudut. Daerah dalam sudut. Di antara dua kaki bagian yang kecil, kalau bagian yang besar ini namanya daerah luar atau refleks nantinya. Nah, ini jadi ada kaki sudut, ada titik sudut, dan ada daerah dalam sudut. Ini yang disebut dengan sudut. Dan bagaimana memberi nama sudut? Penamaan sudut ada beberapa cara. Ya, maka di sini ada beberapa gambar. Nah, cara yang pertama menggunakan gambar yang pertama ini menggunakan 3 huruf kapital. Menggunakan tiga huruf kapital, memberi namanya dengan titik sudutnya diletakkan di tengah. Nah, sehingga ini diberi nama sudut ABC atau boleh disebut dengan sudut CBA. Atau yang kedua dengan menggunakan 1 huruf kapital, yaitu menggunakan titik sudutnya. Berarti ini sudut B. Nah, jadi ini memberi namanya. Jadi untuk sudutnya ya utuh ini, tapi untuk ini memberi namanya. Ada yang menggunakan huruf Yunani seperti ini, sudut alfa, sudut beta, dan seterusnya. Dan ada yang menggunakan nama dengan angka, misalkan ini sudut 1, sudut 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk memberi nama sudut. Jadi nanti lihat kondisinya, bisa menggunakan 3 huruf, 1 huruf, dan seterusnya. Nah, perhatikan contoh yang ini. Misalkan saya punya gambar seperti ini. Berilah nama sudut-sudut yang ada pada gambar ini semua. Ada berapa sudut pada gambar ini? Nah, mari kita temukan. Sudut tadi terbentuk oleh 2 buah garis yang bertemu di satu titik. Jadi misalkan sudut ini, kita memberi namanya apa? Nah, nomor 1 ini berarti kita memberi namanya sudut PQR. Ini saya menggunakan penamaan dengan 3 huruf kapital biar lebih jelas pada gambar yang sudah seperti ini. Jadi nomor 1 ini sudut PQR. PQR. Nah, yang kedua PSR. PSR berarti sini.
Nah, ini PSR. Yang ketiga PRQ. PRQ berarti di sini. Nah, ini titik sudutnya kan R. PRQ. Yang keempat PRS. PRS. PRS berarti sini 4. Nah, PRS. Yang kelima KIPR. KIPR. KIPR berarti ini. Nah, yang keenam SPR. SPR berarti sini. Nah, sudah habis atau masih ada? Nah, ternyata masih ada, yaitu sudut SPQ. SPQ. Nah, berarti yang ini. Nah, SPQ karena terbentuk oleh garis SP dan garis PQ bertemu di titik P, maka sudutnya SPQ sebesar ini, meliputi 5 dan 6. Demikian juga yang ke-8, yaitu sudut SRQ. SRQ. Nah, berarti sudut yang sebesar ini. Nah, SRQ. Nah, ini anak-anak, untuk materi kali ini kita belajar tentang kedudukan dua garis dan mengenal sudut. Materi yang masih sederhana ini silakan dipelajari karena ini nanti sebagai dasar untuk materi selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.